JMSI Provinsi Riau agar nantinya bisa berlantik dan memberikan kata sambutannya, dan kepada Bapak Bupati Kampar atau yang mewakili agar nantinya bisa memberikan arahan tunjuk ajarnya kepada kami. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjanya selamanya kami ucapkan terima kasih. Prosesi pelantikan JMSI Kabupaten Kampar yang diawali dengan pembacaan SK pengurus JMSI Kabupaten Kampar periode 2022-2027. Surat keputusan pengurus daerah jaringan media cyber Indonesia dalam kurung JMSI Provinsi Riau nomor 08/SK PD JMSI R/3 2022 tentang pengangkatan pengurus cabang jaringan media siber Indonesia JMSI Kabupaten Kampar periode 2022-2027. Pengurus daerah jaringan media siber Indonesia menimbang bahwa telah terselenggaranya pelantikan pengurus daerah jaringan media siber Indonesia Provinsi Riau pada tanggal 25 Januari 2021 di Kota Pekanbaru dan seterusnya. Mengingat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan seterusnya, memperhatikan pengajuan surat keputusan atau SK definitif pengurus cabang JMSI Kabupaten Kampar nomor 001/JMSI Kampar /3/2022 tanggal 1 Maret 2022 dan seterusnya. Memutuskan pertama, mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus cabang jaringan media siber Indonesia Kabupaten Kampar. Kedua, menugaskan pengurus cabang jaringan media siber Indonesia Kabupaten Kampar untuk melakukan sosialisasi keberadaan organisasi perusahaan pers jaringan media siber Indonesia di semua tingkatan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027. Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Maret 2022, pengurus daerah jaringan media siber Indonesia dalam kurung JMSI Provinsi Riau Haji Dedi Kurnia Ketua ditandatangani, Ridho M. Hasdil Sekretaris ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 08 SK PD JMSI R/3/2022 tentang pengangkatan pengurus cabang jaringan media siber Indonesia JMSI Kabupaten Kampar 2022
2027. Susunan pengurus cabang Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Kabupaten Kampar 2022-2027. Dewan Pembina: 1. Bupati Kampar Haji Catur Sugeng Susanto SH.MH. 2. Anggota DPD RI Edwin Pratama Putra SH. 3. Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal ST. 4. Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat ST. 5. Wakil Ketua DPRD Kampar Repol SAG. 6. Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmi SE. 7. Anggota DPRD Kampar Efrinadri SH. 8. Anggota DPRD Kampar Agus Chandra SIP. 9. Anggota DPRD Kampar Habibur Rahman SAG. 10. Jurnalis Basri SIP. 11. Yuriko Evril SSDP. 12. Ahmad Fikri SAG. 13. Haji Sofian SE. 14. Dr. Moli Wahyuni SSI MPD. 15. Muhammad Hendra Yunal SPD MSI. Dewan Kehormatan: 1. Muhammad Rusdi SE. 2. Insinyur Aliman Makmur MSI PhD. 3. Kiai Haji Muhammad Alwi Arifin LC. 4. Haji Ahmad Taridi SHI. 5. Hasdianto. Dewan Penasehat: Aprijal SE dari auramedia.com, Abu Bakar BN amanatrakyat.com, Zainul Aziz berazam.com, Suwandi Esa berkastio.com, dan Hermansyah kabarmetro.com. Selanjutnya Dewan Pengurus. Kepada nama-nama yang saya sebutkan diharap untuk maju ke depan. Ketua Adi Jondri Putra, auramedia.com. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kamarudin dari riopos.co. Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Andesmen Putra, auranews.co.id. Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Literasi Gustika Rahman SPDI, ramafmnews.com. Wakil Ketua Bidang Kesra Sosial Peranan Wanita dan Humas Teguh Prayuda Tama, konstan.co.id. Sekretaris Sudirman, lenteranews.com. Bendahara Ainul Umayyah, riauterkini.com. Bidang-bidang: Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ketua Fauzi Laila Saputra, cybernews.com. Anggota Sukarti SE, potretnews.com. Bidang Kerjasama Antar Lembaga: Arif, Indonesia.com. Anggota Juliardi, menitriau.com. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Literasi: Edi Kurniawan, portal riau.com. Anggota Iqbal Saputra Rahman, figurnews.com. Bidang Pengembangan Daerah: Ketua Aprial, homeriau.com. Anggota Hasbirullah, vokalonline.com. Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pendanaan: Emrio Aldo, lancangkuning.com. Anggota Ahmad Aidil Zulkarnain, riopotenza.com. Bidang Hukum dan Advokasi: Ketua Canggih Tri Gunawan, kompaspos.com. Anggota Riki Avandi, lintasmedia.com. Bidang Pengembangan ICT: Ketua Harisep Arno Putra, monitorio.com. Anggota Joni Andri AS, wawasanrio.com. Bidang Kesra Peranan Wanita dan Humas: Ketua Yesi Susanti, lenteraperistiwa.com. Anggota Riano Firdaus, auramedia.co. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Maret 2022. Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Provinsi Riau, Haji Diri Kurnia, Ketua, ditandatangani Ridho M. Hastil, Sekretaris, ditandakan. Janji prasetya sebagai pengurus JMSI Kabupaten Kampar 2022-2027. Ya.
sebagai pengurus cabang JMSI Kabupaten Kampar. Saya berjanji. Satu. Senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dua. Senantiasa patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar dan rumah tangga serta peraturan organisasi JMSI. Tiga. Senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan didasari semangat kebersamaan dalam mewujudkan kemerdekaan dan profesionalisme pers Indonesia. Empat. Menjalankan kewajiban sebagai pemilik perusahaan pers yang mengedepankan profesionalisme. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prasetya yang telah saudara-saudara ucapkan, atas nama pengurus daerah JMSI Provinsi Riau, bersama ini secara resmi saya nyatakan mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus cabang JMSI Kabupaten Kampar periode 2022-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas membangun kemerdekaan pers yang profesional di tanah air. Bang Kinang, 22 Maret 2022, atas nama pengurus daerah JMSI Provinsi Riau. Terima kasih. Penyerahan pegawai JMSI. Lagi pertama ini saya serahkan kepada saudara berarti dengan kepentingan ini beliau sudah berada kami berharap amanah ini dilaksanakan dengan JMSI jaya ya. JMSI jaya. JMSI jaya. Baik, Bapak Ketua Haji Benny Kurnia dan seluruh pengurus yang dilantik, kami persilakan kembali ke tempat. Kami juga mohon diberikan ruang agar kami bisa berkreativitas, sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan oleh pendiri-pendiri JMSI Kabupaten Kampar ini. Dan kepada kawan-kawan yang sudah bergabung, memang selama ini Bang Denny kami sampaikan, karena di Kampar ini Bang, ini kita media-media kita ini ada umpamanya, ini ada di Kodim ini Bang, ini ada di Polres ini ada di Kejaksaan itu Bang Dirman ini. Tapi dengan berada biasanya makanya di situ melalui JMSI semuanya kita gabungkan Bang. Alhamdulillah, makanya
yang menghubungi daripada stakeholder itu sesuai dengan yang berada pada posnya masing-masing. Para kawan-kawan, mari tetap jaga kekompakan kita, jaga persatuan kita, saling menerima kekurangan satu sama lain. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang sanggup menerima kekurangan orang lain. Kalau menerima kelebihan kawan-kawan itu biasa. Jangan si Bapak. Jangan si Bapak. Jangan si Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JMSI ini adalah organisasi pemilik media cyber di Indonesia. Sebelumnya sudah ada 2 yang sudah lolos verifikasi Dewan Pers. Pertama namanya AMSI, Aliansi Media Cyber Indonesia, berafiliasi ke AJI, Aliansi Jurnalistik Indonesia. Jadi organisasi pers ini, Pak Kapolres, Pak Dandim, itu ada yang sudah lolos verifikasi Dewan Pers itu. Ada pertama namanya AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Ada lagi yang kedua namanya IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kemudian ada yang namanya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, 2 media cyber setelah AMSI itu namanya SMSI atau SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia, dan Jaringan Media Cyber Indonesia itu berkelindang dengan PWI. Jadi PWI itu organisasi wartawannya. JMS ini tidak besar, ini organisasi pemilik media. Kampanye sebenarnya juga banyak media cyber, media online. Namun kami sebagai organisasi yang termuda di media cyber tentu tidak akan memilih atau menentukan sembarangan untuk anggota ini, Pak. Seperti juga di PWI, kebetulan saya juga pengurus PWI, kita menjamin wartawan-wartawan yang tergabung di PWI maupun di JMSI itu tidak akan merepotkan Bapak. Kenapa? Karena dari dulu saya selalu mengatakan pada teman-teman, kita ini berutang budi pada masyarakat, berutang budi pada pemerintah, dan berutang budi kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh organisasi. Kata orang Melayu itu, pisang emas berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati. Takkan lari gunung dikejar, semakin hari bertambah tinggi. Utang emas boleh dibayar, utang budi jaminan diri. Kalau bahasa Kampar itu, nang sirah sago, nang kuriok budi, nang indah baso, nang baria budi. Itu dalam bahasa Kampar. Juga ada peribahasa mengatakan bahwa pisang lidi masak standar, maka jatuh di julur penggelam. Apabila budi sudah termakan, badan diri jadi taruhan. Jadi teman-teman sekalian, kita ini secara tidak langsung, teman-teman sudah berutang budi kepada Pak Faisal, sudah berutang budi kepada Pak Purba, sudah berutang budi kepada Pak Dandim, sudah berutang budi pada bapak-bapak yang lain yang ada di sini, termasuk pada Omah Ribon, pada Pak Ingharis, karena pada hari ini beliau mempunyai pekerjaan yang banyak sebagai pimpinan di instansi mereka, sebagai pimpinan di badan yang mereka pimpin. Mereka banyak punya pekerjaan, tapi mereka hadir di sini. Itu budi yang sangat besar pada teman-teman. Kalau teman-teman lupakan, ini berarti teman-teman bukan orang gampang yang melupakan budi baik, yang budi yang sirah sago, yang baik budi yang indah baso. Jadi budi ini hari ini di Kampar ini dengan kehadiran Hani Jondri sangat besar, dan saya berharap teman-teman bisa membalas budi ini. Namun bukan berarti teman-teman tidak bisa menulis Pak Faisal. Teman-teman bukan berarti tidak boleh mengkritik Pak Kapolres atau mengkritik Pak Dandim dan teman-teman lainnya.
boleh dikritik, tapi kita mempunyai payung hukum, kita mempunyai aturan. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kampar yang sudah memfasilitasi acara ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang hadir pada hari ini karena telah meluangkan waktu memberikan yang terbaik untuk produksi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin Bang Denny, sama sekali tidak ada pemberitahuan ke saya untuk memberikan sambutan. Saya diundang saja ke sini, saya sudah merasa sangat senang sekali. Ini juga tadi yang saya sampaikan kepada salah satu putra terbaik Kabupaten Kampar, Adinda Dedi Sambudi SKM Menkes, yang sekarang diberi amanah oleh Allah SWT sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Saya selalu menyampaikan kepada beliau, tentu kami menumpang bahagia dan bangga sebagai salah satu putra terbaik Kabupaten Kampar bisa berkiprah di negeri tetangga kita. Selaku anggota atau bahagian dari masyarakat Kabupaten Kampar, sangat berharap kepada tuan-tuan semua nanti, kira yang perlu nanti rekan-rekan dalam membuat suatu berita adalah suatu analisa yang saja, konfirmasi kepada pihak-pihak yang akan ditulis beritanya. Sedikit saja berita muncul, Masya Allah, itu hanya dua saja yang terjadi. Pertama, menguntungkan pada yang beritanya ditulis. Yang kedua, kasarnya bisa merugikan, bahkan menjahanamkan orang yang ditulis beritanya. Oleh karena itu, saya rasanya dengan media, sahabat-sahabat media di Kabupaten Kampar sudah saya anggap merupakan bahagian dari keluarga saya. Nah, oleh karena itu kita selalu berdiskusi, selalu saling mengisi, saling komplementer di antara kita, bagaimana kita mencerdaskan anak-anak bangsa kita, terutama di Kabupaten Kampar. Bang Denny dan kawan-kawan yang kami hormati, kami bangga dengan kawan-kawan wartawan di Kabupaten Kampar ini. Beliau, rekan-rekan ini tidak saja sebagai kawan, tapi juga sebagai mitra kami yang juga membesarkan kami, menjadi corong kami di tengah-tengah masyarakat. Jadi DPR ini Bang, godang itu tidak ada wartawan, tidak godang. Nah, salah satunya adalah rekan-rekan wartawan ini, cukup luar biasa. Kami juga di DPRD sedang membangun komunitas namanya FWL, Forum Wartawan Parlemen. Ini mewadahi kawan-kawan first di Kabupaten Kampar untuk bisa bergabung di forum wartawan ini, agar semuanya bisa terakses, bisa bekerja sama. Artinya apa? Beliau juga bisa mendorong kita menjadi muka kami di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan informasi, tentu informasi yang positif. Mudah-mudahan dari JNS ini bisa mewadai, bisa menjadi gabungan-gabungan, bisa mengkoordinasikan, bisa memonitoring seluruh kawan-kawan di Kabupaten Kampar. Mari sama-sama kita tingkatkan mutu kita, akreditas kita, integritas kita, agar bisa menjadi wartawan yang profesional di Kabupaten Kampar. JNS dapat bersama-sama membangun Kampar untuk lebih maju ke depan. Jadi berbicara apa ini media siber ini ya, tentunya saya akan cerita apa macam sudah sambil motivasi dan karena saya juga sebagai sini sebagai tim pembina ya. Siber ini kita kenal itu di dunia ini yang bisa menghebohkan dunia. Di mana peristiwa tahun 1998, di mana Bill Clinton itu ada selingkuhan dengan Monica. Inilah historical daripada apa ini Pak? Media siber. Jadi media siber ini bisa dibawakan ke putih, bisa dibawa ke kanan. Jadi PR itu, public relation itu, yang putih bisa jadi hitam, yang hitam bisa jadi putih kepada dia. PR itu
Sehingga peristiwa 98 itu sangat terkenal di mana Bill Clinton itu sangat goyang karena siber pertama di dunia ini. Dalam konteks ini saya cuma menyimak sedikit sebagai anak bupati, di mana tadi ada 4 poin. Berikrar di hadapan Allah SWT, disaksikan oleh kita semua, harus kita patuhi oleh pengurus yang nanti. Yang pertama itu Pancasila harga mati, harus tunduk. Jadi artinya jaringan siber Indonesia Kabupaten Kampar harus tunduk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak Kapolres, Pak Dandim. Tadi seluruh anggota siber yang di sini telah berikrar akan tunduk dan patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, patuh dan taat kepada hukum. Yang ketiga, bekerja atas dasar kehormatan, kepentingan organisasi dengan ketulusan dalam mewujudkan pers yang profesional. Yang terakhir ada kata-kata kunci ya, yang dipesan oleh Pak Denny. Setelah Pak Denny melakukan pelantikan itu, ada kata kunci yang disampaikannya, itu tolong dipegang oleh anggota JPS yang nanti menjadi pers yang merdeka. Kemudian pimpinan PT Bank Rio Kepri, pimpinan PT Tasman Puja, pimpinan PT RAPP, pimpinan PT Pertamina Hulu Energi, pimpinan PT Utama Karya Persero. Zemang.